bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hulfiatul Laili dengan NIM saya 25030210034. Saya di tahun 2032. Sebelum saya menjadi seorang apoteker, di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya dari saya kuliah semester 1 hingga menjadi seorang apoteker. Ketika SMA, saya mengambil jurusan IPA selama 3 tahun. Setelah itu, saya masuk ke dalam dunia perkuliahan dan saya mengambil jurusan farmasi. Poin penting untuk kita semua, ketika kita ingin berkuliah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pertama itu jangan ada paksaan dari orang tua atau orang lain. Itu murni dari kita sendiri. Ketika ada paksaan dari kedua orang tua, itu menjalankan selama 4 tahun itu tidak mudah bagi kita. Itu rasanya ada beban di dalam pikiran kita. Jadi menurut pendapat saya pribadi, kita mengambil jurusan farmasi ini pure atau murni dari keinginan kita sendiri. Dan saya ingin menceritakan atau sharing ke teman-teman semua bagaimana perjalanan saya sebelum menjadi seorang apoteker. Sebelum saya menjadi seorang apoteker, saya kuliah kefarmasian selama 4 tahun dan itu tidak gampang bagi kita semua. Di sana ada kata lelah, kata stres dan capek, semuanya itu ada di kefarmasian. Ya, intinya kita harus menjalankan dengan enjoy, jangan dibawa stres. Dengan seiring berjalannya waktu, saya telah menyelesaikan S1 farmasi saya dan saya memutuskan untuk lanjut ke jenjang lebih serius, yaitu profesi apoteker. Di profesi apoteker ini kita kuliah selama setahun. Setelah saya melewati banyaknya rintangan, akhirnya saya menjadi seorang apoteker di tahun 2032 ini. Dan setelah saya lulus menjadi seorang apoteker, saya memutuskan untuk terjun ke dunia kerja dan saya ingin mencari pengalaman kerja dan menambahkan wawasan saya. Dan saya bekerja di salah satu rumah sakit di Lombok Timur, yaitu RSUD Patuh Karya. Lokasinya berada di Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di rumah sakit ini saya berperan aktif dalam farmasi klinis dan komunitas, di mana yaitu berfokus pada pelayanan farmasi langsung, di mana bidang ini berfokus pada penggunaan obat secara aman dan efektif. Dan ada juga peran farmasi klinis, yaitu konsultasi dengan dokter atau perawat, memberikan informasi tentang obat, dosis, interaksi obat, efek samping, dan alternatif terapi. Dan yang kedua, pengawasan penggunaan obat atau medication review, di mana yaitu kita memastikan pasien menerima obat dengan tepat, sesuai indikasi, dosis, dan durasi pengobatan. Dan yang ketiga yaitu edukasi pasien, di mana yaitu kita memberikan informasi tentang penggunaan obat, dosis, interaksi obat, efek samping. Setelah saya bekerja di rumah sakit dan saya memutuskan untuk memperluas peran saya di dalam dunia kefarmasian, yaitu mempunyai 2 apotek pribadi. Di apotek saya ini berfokus pada layanan farmasi klinis dan edukasi pasien. Ketika pasien datang membeli obat, mendapatkan edukasi yaitu cara konsumsi obat dengan baik dan benar. Dan juga selain itu di bidang keilmuan farmasi saya sangat tertarik pada farmakologi, di mana farmakologi ini mempelajari tentang obat-obatan seperti cara kerjanya di dalam tubuh, efek terhadap tubuh, serta penggunaan untuk mencegah mediagonisis dan juga mengobati penyakit. Dan yang terakhir yang ingin saya tonjolkan kepada diri saya sendiri sebagai seorang apoteker, yang pertama yaitu kepedulian terhadap kesehatan pasien, dan yang kedua pengetahuan farmasi yang mendalam, dan yang ketiga kemampuan komunikasi yang sangat baik, yang keempat yaitu ketelitian dalam penggunaan obat, dosis, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, etika profesi.
Di etika profesi ini, seseorang apoteker diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika profesi, termasuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan juga menjalankan tugas dengan integritas. Dan sebagai seorang apoteker ada yang namanya kode etik apoteker, di mana kode etik ini mengatur perilaku dan tanggung jawab kita sebagai seorang apoteker dan menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan yang kedua kejujuran dan integritas. Yang ketiga menjaga kepercayaan masyarakat. Yang keempat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Yang kelima kerahasiaan informasi, di mana seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan pasiennya, resep obat, dan data pasien yang berkaitan dengan profesinya. Yang keenam yaitu profesionalisme dan kompeten dalam menjalankan tugas profesi. Dan yang ketujuh tidak melakukan praktek yang merugikan. Apoteker dilarang melakukan praktek yang merugikan seperti penyalahgunaan obat, memalsukan obat, dan membuat obat tanpa resep dokter. Dan yang terakhir kepatuhan terhadap prinsip etika profesi. Apoteker wajib mematuhi prinsip-prinsip etika profesi, termasuk tidak memperjualbelikan obat dan tidak terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan norma dan moral. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video saya sampai akhir, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.